فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan dahulu. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik a'anakumullah. Kita selesaikan pembahasan seputar hasad halaman 140. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah wa kadzalika al-hasad, dan seperti itu juga al-hasad. Kemarin kami jelaskan hasad itu adalah iri hati yang maknanya tamanni zawal nikmah 'anil ghair, berangan-angan agar hilang nikmat dari orang lain, berangan-angan agar nikmat itu hanya untuk dirinya, orang lain nggak boleh, berangan-angan agar rezeki orang lain itu sirna, berangan-angan agar kenikmatan orang lain hilang. Itu namanya iri hati yang tercela, namanya hasad. Adapun keinginan untuk menjadi baik seperti orang lain yang baik, keinginan untuk menjadi dermawan seperti orang lain yang dermawan, itu namanya ghibtah, boleh. Paham ya? Naam. Kalau ghibtah itu enggak ada angan-angan agar nikmat hilang dari orang lain, enggak ada. Hanya dia punya keinginan menjadi seperti orang lain yang baik, menjadi seperti orang lain yang hafal Al-Qur'an misalkan. Paham ya? Itu namanya ghibtah. Kalau ghibtah terpuji. Kita lihat, wa kadzalikal hasadu huwa alladhi yusabbib al-qatl wal baghya wal udwana bainan nas, dan seperti itu juga hasad, iri, itulah yang menyebabkan pembunuhan, kezaliman, permusuhan di antara manusia. Kemarin kita lewati ya, iblis la'natullah alaih. Kenapa sebabnya? Tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, hasad. Iya kan? Kemudian di awal permulaan terjadinya apa? Pembunuhan. Salah satu putra Adam alaihissalam, kenapa membunuh saudaranya? Hasad. Paham ya? Naam. Kemudian kita lihat sekarang apa kata beliau? Kulluhu min jarra'il hasad. Semuanya terjadi dikarenakan apa? Lancangnya sifat hasad tersebut. Faham ya? Naam. Fal hasadu khaslatun madmumatun. Maka hasad itu merupakan sifat yang tercela, kriteria yang buruk. Fayajibu 'alal muslim an yahdharah. Maka wajib atas seorang muslim untuk waspada dan berhati-hati terhadapnya. Paham ya? Obatnya adalah sabar dan bersyukur. Jangan sampai kita hasad karena orang lain hidupnya sukses, usahanya lancar, ekonominya cair, kemudian kita hasad. Jangan. Paham ya? Sabar, disyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan yang ada pada orang lain, biarkan. Itu orang lain yang mensyukuri. Kita lihat, kata beliau, wa idza wajada fi nafsihi syai'an minhu falyasta'id billah wal yadfa'hu. Dan apabila dia menjumpai di dalam dirinya ada sesuatu dari hasad tersebut, maka hendaknya segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yadfa'hu, dan menolaknya serta menahannya. Jangan sampai ada hasad, jangan sampai ada rasa iri. Paham ya? Naam. Oleh karena itu barakallahu fiik, rasa iri atau hasad yang tercela ini bisa membuat orang bermusuhan, ya kan? Bahkan pembunuhan, kedzaliman.
Wala yatafa'al ma'al hasad, dan jangan bermudah-mudahan, bergaul, bermain-main bersama al-hasad ini. Bal yadfa'hu wa yasta'idzu billah, bahkan dia menepis dan menolaknya serta minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hasad, misalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit al-hasad ini. Kelihatannya sepele, enggak nampak, tapi bahayanya luar biasa. Li'annal hasida ya'taridu 'ala Allah fi qada'i wa qadari. Sahih. Karena orang yang iri hati, orang yang hasad itu sebenarnya dia sedang protes terhadap Allah Subhanahu wa taala mengenai ketetapan dan takdirnya. Enggak terima gitu loh. Ya kan? Enggak terima kalau orang lain dapat rezeki. Ya kan? Enggak terima kalau orang lain nikmatnya lebih besar. Enggak terima kalau orang lain rezekinya lancar itu loh. Itu namanya protes kan? Seharusnya kalau orang paham dia terima. Alhamdulillah, walaupun Allah taala berikan kepada kita yang sederhana, kita tetap bersyukur. Semoga kedepannya lebih baik. Caranya gitu. Jangan mengkritik, protes terhadap takdir Allah taala. Dengan apa? Dengan memunculkan sifat iri hati tadi. Wah, si fulan kenapa yang lebih nikmat? Si fulan kenapa yang usahanya lancar? Semoga si fulan segera bangkrut usahanya. Semoga si fulan segera hilang nikmatnya. Itu enggak boleh. Haram. Naam. Fa hadza min masa'il hasad annahu i'tiradun 'ala Allah azza wa jalla. Maka hal ini merupakan apa? Jeleknya hasad. Bahwasanya hasad merupakan bentuk protes, tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya beriman dengan takdir ya. Kita harus paham itu ya, beriman dengan takdir fungsinya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu tujuannya. Disebutkan dalam surat apa itu? Al-Hadid ya. Likaila tafrahu 'ala ma fatakum wa likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya itu agar kalian tidak terlalu bangga dengan perkara yang Allah telah berikan kepada kalian, dan agar kalian tidak terlalu sedih, tidak terlalu putus asa terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Ya kan? Perkara dunia terlewatkan, jangan terlalu putus asa. Sabar, bersyukur, berdoa. Perkara akhirat atau perkara kenikmatan yang kita dapatkan, jangan terlalu bangga juga. Letakkan pada tempatnya. Paham ya? Na'am, seperti itu. Gunakan pada perkara yang baik. Summa innal hasida la yudrik syai'an, innama yahriqu nafsah. Lihat hati-hati ini. Kemudian sesungguhnya orang yang iri hati, orang yang hasad, itu dia tidak mendapatkan apa-apa, cuma iri aja. Si fulan dah kerja, sukses, berusaha, dia iri terus ya. Iri, sakit hati, setiap hari pikirannya enggak tenang. Ini yang saudaranya yang sudah sukses tambah sukses ya. Ya kan? Enggak dapat apa-apa kan orang yang iri. Seharusnya dia mengoreksi dirinya, berjuang ya kan, berusaha biar bisa seperti si fulan misalkan, bagus. Ini enggak, orang yang iri hati ini, yang hasad ini, dia pikirannya hanya ngoreksi dan melihat si fulan terus. Si fulan, semoga hancur usahanya, semoga lengser usahanya, semoga bangkrut. Dia enggak usaha. Yang iri hati ini enggak usaha dia. Ini setiap hari, sepekan, 2 pekan gitu aja dia. Pikirannya tenang, hatinya enggak tentram. Tapi si fulan yang dihasadin ini tambah sukses dia. Bayangkan itu, rugi kan? Makanya iri hati itu dihindari. Paham ya? Iri hati. Lihat ini. Hanya saja iri hati atau hasad itu membakar diri sendiri. Lihat, terbakar dirinya, panas kan suasananya. Sebab itu lihat orang yang suka iri hati, yang hasad, bawaannya panas saja walaupun musim dingin. Ya kan? Lihat si fulan nikmat, wah, panas dia. Panas tapi enggak berusaha gitu loh. Kalau dia panas berusaha, bersyukur, kemudian menenangkan jiwanya, menenangkan hatinya, sudahlah itu rezeki si fulan, itu jatahnya si fulan. Semoga kedepannya kami juga mendapatkan yang baik. Aman sudah. Lihat ini. Yaqtuluhul hasad, dan bahkan hasad sendiri bisa membunuh dirinya. Bayangkan, membunuh dirinya dalam artian bagaimana? Hidupnya tenang, dihantui rasa iri hati terus. Allahu musta'an. Wa yatahassar, dan akhirnya membuat orang itu putus asa, sakit hati, putus asa, iri hati. Allahu musta'an. Kenapa kira-kira? Li'annahu la yaqdir 'ala an yamna' ni'matallahi azza wa jalla. Sahih. Karena orang yang hasad ini enggak mampu menghalang-halangi nikmat Allah, ya enggak? Nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, itu akan jalan terus. Sedangkan orang yang hasad ini hanya diam di tempat,
terbakar jiwanya, bahkan bisa terbunuh dengan hasad tadi itu. Enggak ada perkembangan sama sekali. Allah musta'an, enggak ngoreksi soalnya. Seharusnya dia paham takdir, beriman, dah qadarullah ma syafa'al, semoga ke depan lebih baik. Ada rezeki si fulan, udah itu memang jatahnya. Tenang sudah dia. Wa huwa yuridu an tazula an hadzal syakhs. Dalam keadaan dia ingin menghilangkan nikmat dari orang tersebut. Paham ya, lihat. Fayatahassar, akhirnya dia pun putus asa, sakit hati. Wa yaquluhul hasad, dan hasad tersebut memakan dirinya. Allah musta'an, dimakan oleh hasad, dimakan oleh iri hati. Dia diam di tempat, enggak ada perubahan, pikiran enggak tenang, jiwanya enggak tentram. Orang lain yang dihasadin, dia tambah sukses, tambah maju dia. Paham ya? Makanya jangan minder karena dihasadin. Orang hasad biarin aja. Kalau bisa nasihatin. Paham ya? Nah, walihada yaqulu syair, oleh karena ini berkatalah seorang penyair, lillahi darul hasadi ma a'dalahu. Bada'a bis sahibihi faqatalah. Lihat ini. Ini ungkapan orang Arab, lillahi darul al-hasad, ini ungkapan untuk mengagumkan dan menakjubkan. Artinya alangkah adilnya hasad itu. Kenapa dibilangkan adil? Karena dia akan memulai dengan pelakunya dan akan membunuhnya. Jadi enggak menggunakan orang lain dulu. Orang yang dihasadin aman dia, yang dihasadi ini. Orang yang hasad ini, yang punya penyakit hasad ini, dia pertama kali yang akan dibunuh oleh hasad tadi itu. Jiwanya enggak tenang, enggak tentram pikirannya, sedih, gelisah, paham ya? Nah, orang lain yang sudah sukses tambah sukses, dia hanya mundur, dia di tempat, bahkan apa? Nah, barakallahu fiik, bisa membuat stres bahkan. Allah musta'an. Ingat-ingat, hasad, iri hati, hindari. Syukuri yang ada. Paham ya? Nah, ketika ada sedikit bersyukur, ketika ada banyak lebih bersyukur lagi. Wa aidan ashaddu min dzalik annahu ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kita lewati kemarin ya, kalau seandainya hadisnya ini taruhlah maknanya sahih, dan menurut sebagian para ulama yang mensahihkan bahwasanya yang lebih parah dari itu, kebaikan yang dimiliki, lihat, kebaikan yang dimiliki oleh orang yang hasad itu akan dimakan oleh hasad tadi. Sebagaimana api melahap memakan kayu bakar, wal'iyadzubillah, lama-lama hilang, habis kebaikannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kira-kira? Li'annahu ya'taridu 'ala Allah Subhanahu wa taala, karena dia memprotes, enggak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya. Makanya pentingnya kita beriman dengan apa? Takdir. Antum ingat ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang rukun iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di akhir hadis ditambahkan wa tu'mina, ditekankan lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak beriman takdir itu loh. Paham ya? Dan kamu beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ingat-ingat, takdir yang buruk itu hanya di mata manusia. Iya kan? Si fulan ditakdirkan bangkrut, buruk memang di mata manusia. Si fulan ditakdirkan usahanya enggak sukses, buruk memang di mata manusia. Tapi semuanya dilihat dari perbuatan Allah SWT, itu semuanya bagus dan indah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Manusia itu ketika diuji dan kebangkrutan, bagaimana responnya? Apakah semakin dia merontak, tidak terima, kemudian menjauh dari Allah Ta'ala, atau semakin mendekat? Ujian semuanya. Dan lihat lagi, li'annahu yuridu an yantaqim min akhihi wa yuzila anhu ni'mah walau bil qatl. Allahul musta'an. Hati-hati, bahayanya. Dikarenakan dia ingin menghukum saudaranya yang sudah nikmat, mendapatkan nikmatan, sukses, dia ingin menghukum saudaranya dan ingin yuzil, menghilangkan dari saudaranya an-ni'mah, kenikmatan, walau bil qatl, walaupun dengan cara membunuh. Bayangkan, Allah musta'an, cara membunuh. Bayangkan, gara-gara apa kemarin? Sama-sama profesinya, sama-sama pekerjaannya, merasa tersaingi. Padahal kalau dia paham, rezeki nggak akan tertukar itu loh. Profesi boleh sama, hasilnya Allah Ta'ala menentukan, benar ya? Nggak ada yang tertukar. Jadi dia sadar situ. Kalau dia nggak sadar, merasa tersaingi dan tersaingi, paham ya? Nah, contoh yang mudahnya, si fulan ini jualan ayam, si fulan jualan juga, si fulan teman dekatnya jualan lagi. Ya biarin aja, ya kan?
Nah, rezeki akan tertukar ya kan? Nah, pertama kali buka pukis nggak ada yang jualan yang lain. Ternyata dekatnya buka. Dekatnya si fulan yang jualan pukis ada yang buka juga. Ya biarin. Rezeki nggak akan tertukar ya, nggak akan tertukar di situ. Menunjukkan bahwasannya profesi boleh sama, tapi hasil Allah Taala yang menentukan dan tidak akan pernah tertukar. Jadi di situ kita berpikir, nggak mungkin lah istilahnya ya, nah seperti itu. Jangan sampai gara-gara hasad akhirnya sampai ada terjadi pembunuhan waliyadzubillah. Fa huwa ya'kul hasanati kama taqulun nar hatab. Maka hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, amal kebaikan yang dia lakukan termakan oleh hasad tadi sebagaimana api memakan dan melahap kayu bakar. Wa hadza khatarun syadid. Ini merupakan bahaya yang sangat besar. Fa hadzal hadits fihi dhammul hasadi wa bayanu dararihi 'alal hasid. Maka hadis ini di dalamnya terkandung tercelanya hasad. Dan juga menjelaskan bahayanya hasad terhadap orang yang memiliki sifat hasad. Wa fihi tahdhir min hadhil khaslah. Dan juga di dalam hadis ini mengandung peringatan terhadap kriteria dan sifat yang tercela tersebut. Dan terlewati kemarin ya, hasad yang diperbolehkan, hasad yang terpuji. Namanya apa namanya? Ghibtah, sebagaimana hadis yang sahih yang kita lewati kemarin, la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Masyaallah. Hadisnya muttafaqun alaih. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Maksudnya ghibtah yang diinginkan di sini. Yang pertama, hasad terhadap orang yang Allah Taala berikan harta, yang orang itu menghabiskan hartanya pada jalan kebenaran. Kita pengen kan, si fulan masya Allah ya punya harta lebih, bisa infak, bisa sedekah, semoga saya juga bisa seperti si fulan. Itu boleh, itu boleh. Itu namanya apa? Namanya ghibtah. Yang kedua, hasad kepada orang yang Allah Taala berikan kepadanya ilmu, hikmah, dia punya ilmu, kita juga merasa pengen iri, tapi iri yang terpuji. Wah, si fulan punya ilmu, hafal Al-Quran, semoga kami nanti juga punya ilmu, bisa hafal Al-Quran, bisa mengajarkan seperti si fulan. Itu boleh. Itu namanya ghibtah ya. Nah, melihat itu. Iri terhadap orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, ilmu, kemudian dia menggunakan ilmu tersebut dan mengajarkan kepada manusia. Masya Allah, itu namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Allah alam shawab yang kita ambil. Yang berikutnya nanti insyaallah kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.